SMP dari kelas 1 sampai kelas 3 semua teman-teman pada basket ngajak saya malah ketawain. Saya bilang, kalian main apa? 10 orang kejar satu bola, masukin keranjang bolong. Konyol, saya bilang gitu. Ini menarik sih. Jadi akhirnya setelah ada kejadian seperti itu, saya juga banyak belajar dari beliau soal kepelatihan karena saya melihat beliau sangat gigih. Orang tua yang 76 tahun, mata kurang, benar-benar udah katarak parah, jalan aja pakai tongkat masih selalu ke lapangan. Di situ yang membuat saya, apalagi kayak duduk abis itu kan nggak sadar kepalanya sampai ke depan nengok laptop. Dengan jangka waktu yang lama dia ototnya aktif tapi sifatnya nahan terus karena sifatnya otot ini elastis bang sebenarnya. Di saat dia penggunaannya statis dia diam terus penggunaannya dia akan kaku bang. Nah kadang nih orang Pontianak nih bang baru pegang sekali, bang kapan sembuh kata dia. Aduh. Nah itu kadang itu bingung tuh bang, kapan sembuh bang kata dia. Selamat datang di Umpan Balik Spesial Show. Oke, kembali lagi bersama kita Doblehat Ari dan Nana Sianturi. Oke. Nah, seperti biasa di spesial show kali ini kita akan menghadirkan sesuatu yang spesial, mau itu apapun ya, narasumbernya, bahkan studionya kita juga spesial hari ini. Spesial banget. Dan materi juga pasti akan spesial. Dan kali ini tapi sebelumnya kita mau kenalin, kita ucapin makasih dulu ya. Kita ucapin makasih banyak buat sponsor yang udah mensupport acara kita. Ya. Yang pertama Octosport. Yap, dan Cewek Coffee pastinya. Siapa dulu? Makasih. Nah, langsung saja nih, ini spesial kita hari ini. Nah, kalau biasanya kita ngobrol sama satu narasumber dan satu obrolan ya. Dan ini ada dua circle yang kayaknya berkaitan, tapi dua ruang yang berbeda. Luar biasa sekali. Kita boleh kenalan nih sama Bang. Boleh kenalan abang yang sebelah saya ini siapa dan sebagai apa nih Bang kalau abang? Oke, kalau saya Budi Hardiman dari fisioterapi RA Masas untuk yang di Okto sini. Jadi lebih ke untuk penanganan atlet untuk cedera. Oke, artinya memang ini fisioterapi yang kalau abang fokusnya di sport massage ya? Iya, lebih ke sport massage, cuma kan tetap itu yang kita tonjolkan memang untuk penanganan awalnya. Oke, kita mau tahu nih apa sih pentingnya dan kenapa harus sport massage setelah ini. Lanjut, sebelahnya. kalau saya Edi itu Bang Edi sebagai sampai saat ini masih pebasket aktif. Kemudian memang sangat tertarik ke bidang-bidang yang namanya pelatihan basket, terutama untuk di Pontianak, Kalimantan. Oke. Pontianak, Kalimantan. Ya, Kalimantan. Kalimantan Barat. Oh, Barat. Kirain Kalimantan aja. Iya. Oke. Berarti sekarang fokusnya melatih ya, Bang? Lebih ke arah sana lah. Karena saat ini kan saya sebagai pemain veteran. Iya. Jadi masih aktif juga, mainnya juga di Okto kok. Nanti sore aja masih main loh. Nanti sore main ya. Iya. Boleh-boleh ya semangatnya ya. Iya, pasti dong. Pasti dong. Lanjut, ini langsung ke pertanyaan pertama nih. Abang, boleh nggak Bang ceritakan sedikit gitu perbedaan antara sport massage sama pijat-pijat yang lain? Kan banyak tuh, misalnya refleksi atau apa kan pasti beda dong. Iya. Jadi kayak dari katanya aja ya, massage. Kalau untuk kata massage kan memang dari awal munculnya itu kan dari bahasa pijat. Oh iya. Iya, dimana kalau bahasanya hanya pijat atau massage, dia hanya masuknya relaksasi Kak. Nah, kalau masuknya sport massage, dia lebih ke jaringan dalam. Jadi untuk dimana yang kita tujukan itu untuk namanya ngerilis. Nah, dimana di saat otot yang terjadi cedera, otomatis dia akan dianya terjadi kencang dianya Kak. Nah, dimana kalau hanya tipenya massage, dia hanya merilekskan, habis itu muncul lagi. Nah, tapi kalau dengan tipenya sport massage, dia tekanannya kan jaringannya lebih dalam lagi. Dan memang yang namanya sport massage nggak ada yang enak.
Kalau yang masas nih bisa sambil tidur gitu kan. Relax Kalau ya. ini mau tidur mau merem aja paling ya sambil teriak-teriak meremnya gitu. Iya, paham. Itu ya benar. Tapi apa yang membuat dia menjadi namanya sport kayak gitu? Karena kita lebih menunjukkan untuk lebih ke atlet, karena yang memang resiko besar, yang terus memang butuh penanganan lebih, memang lebih ke pemain-pemain masuknya yang ke atlet, maka larinya kita ke sport massage. Nah, kalau yang ke umum bisa saja sebenarnya. Ya, karena memang kalau atlet dia intensitas ininya tubuhnya pasti akan lebih tinggi daripada orang yang biasa nggak bukan atlet ya bang ya. Karena kan gini bang, untuk menjaga lebih sebenarnya bang. Oke. Karena kalau untuk sport massage bisa dari sebelum, sesudah, atau bahasanya setelah dianya udah nggak main, ibarat pas lagi tidak main. Oke. Nah, di mana di sini ini untuk menjaganya. Jadi kayak gitu. Memang sport massage penting untuk menjaga, bahkan ketika main pun Itu sangat penting karena untuk menunjang lagi performanya tuh bang. Dia. Itu dari sudut pandang sport massage lah. Iya. Kita lanjut ke basketnya. Oke. Iya. Bisa nggak ceritakan Bang Edi awal mulanya terjun ke dunia basket itu gimana? Perjalanannya Oh. itu sampai menjadi seorang pelatih. Oh iya, itu awal mula jujur ngomong pertama sekali yang namanya basket bagi saya apaan itu? Saya ngantuk. Nonton aja ngantuk, serius. SMP dari kelas 1 sampai kelas 3 semua teman-teman pada basket ngajak saya malah ketawain. Saya bilang, kalian main apa? 10 orang kejar satu bola, masukin keranjang bolong. Konyol, saya bilang gitu. Ini menarik sih. Jadi akhirnya setelah ada kejadian seperti itu, saya ingat pada saat kami liburan SMP ke SMA itu ada liburan panjang. Jadi saat itu di tahun 1990-1991 di mana NBA itu lagi final NBA antara Bulls melawan Lakers. Itu seharusnya seru kalau bagi saya sekarang. Iya. Bagi saya dulu itu apaan? Saya ngantuk tidur. Nah, yang membuat saya tertarik di basket itu pada saat saya teman-teman lagi jeda antar quarter, teman pada bikin makanan dibawa, saya tertidur di ruang TV itu, kebangun lihat highlightnya si Michael Jordan. Aduh, gerak lambat pada saat pindah tangan di udara. Di situ saya kaget, ini apaan kok indah banget nih permainannya, kok bisa begitu? Disitulah semangat basket saya muncul. Sampai saya pelototin di depan TV, teman-teman naik, saya bilang, ayo tinggalin makanan, kita main basket sekarang. Digepukin sama teman-teman itu asli. Lu kesambat apa katanya? Dari nggak pernah. Jordan, ya? Betul, benar-benar. Itu pemicu saya. Apa yang membuat maksudnya apa yang membuat Michael Jordan oke nih, terus Bang ini langsung oke, aku kayaknya harus main basket nih. Kenapa Michael Jordan? Itu karena saat itu saya melihat memang posisinya dalam slow motion itu gerak lambatnya itu saya melihat satu yang indah, kemudian itu berkarakter sekali gitu. Itu permainan ini kok selama ini aku nggak lihat gitu loh. Jadi di situ benar-benar saya menemukan beauty ya, inner beauty lah bagi saya, dan saya mulai tertarik. Saya ajakin teman dengan autodidak ya waktu itu karena nggak ada media. Jadi kita udah autodidak dari SMP. Jadi aslinya SMA kelas 1 saya masuk ke Paulus, yang kebetulan karakter basketnya kuat itu. Karena persaingan antara Paulus Petrus ya. Jadi disitulah ya saya autodidak nggak bisa. Akhirnya teman mengarahkan saya masuk ke klub. Jadi waktu itu ada satu klub yang namanya Jupiter, saat ini udah nggak eksis, tapi namanya masih ada di Perbasi Pontianak. Cuman udah nggak eksis. Disitulah saya mendapat dasar dari pelatih yang sudah almarhum pelatih Lautan ya. Jadi beliau itu, saya juga banyak belajar dari beliau soal kepelatihan karena saya melihat beliau sangat gigih. Orang tua yang 76 tahun, mata kurang, benar-benar udah katarak parah, jalan aja pakai tongkat masih selalu ke lapangan. Di situ yang membuat saya tergerak untuk bagaimana belajar tentang basket lebih dalam, bagaimana meneruskan ilmu basket kepada
generasi selanjutnya. Itu aja. Dari gambaran karakter orang yang legend ini, saya langsung trigger nih. Artinya dedikasi basketnya tinggi banget ya, karena memang betul. Dengan matanya udah katarak parah loh itu. Tapi masih ngelatih ya kok. Benar. Beberapa besar dedikasi sama basket luar biasa. Itu yang benar-benar jadi trigger saya pribadi. Okay. Itu bagi saya waktu itu. Nah, ini menarik. Saya mau coba tanya tentang metode pembelajaran. Oke. Karena kan kalau dulu sama sekarang beda sekali ya kok. Jauh. Karena informasi yang didapat sekarang sangat mudah. Benar. Kalau kita perlu informasi, kita udah tinggal ketik di Google, udah tahu tuh, orang belajar udah sangat. Apalagi sekarang AI ya. Betul. Luar biasa itu. Tapi pada saat itu, ketika punya interest tentang basket ini, ketika aku mau, kayaknya aku mau basket nih. Terus metode latihan yang dilakukan pada tahun berapa ya? Sorry. Berarti sekitar tahun 9, waktu itu udah 92 ya? 92. Betul. Gimana tuh kok metode latihan waktu saat itu? Saat itu, kalau di basket itu benar-benar ke dasar. Jadi waktu itu kita dikenalkan dengan namanya dribble, kemudian namanya passing, kemudian yang namanya juga bagaimana teamwork. Teamwork itu waktu itu masih sangat sederhana ya. Jadi sekedar pass and cut. Kemudian juga yang namanya screen. Oke. Itu aja. Tapi tidak memakai istilah seperti sekarang. Jadi waktu itu hanya ditunjukkan seperti itu, dan kita lebih banyak belajar di autodidak. Jadi kita melihat, kemudian kalau saya pribadi, saya belajar dari koran. Saya bikin clipping tersendiri. Saya senang banget dengan Jordan. Saya cari statistiknya sampai bagaimana dia bisa menjadi. Ternyata setelah saya ikutin tidak gampang. Itu bayangkan. Clipping koran-koran terus dipotongin. Betul. Statistik. Benar. Yang itu gitu. Iya, sekarang itu tuh tinggal searching udah ketemu tuh. Iya. Siapa nih? Zaman tugas SD wes itu, Mas. Iya. Clipping itu, Mas. Itu masih waktu itu. Saya Coba masih cari di ingat. koran itu. Kemudian tapi dulu namanya udah screen belum untuk yang latihan screen tuh? Dulu cuma latihan aja atau udah screen namanya? Namanya blok malah waktu itu. Ya, padahal sekarang blok di dalam basket udah beda banget. Kita screen block katanya. Itulah. Jadi padahal sebenarnya fungsinya memang untuk menipu lawan ya. Menutup perjalanan lawan ya. Sebenarnya fungsi dari screen itu sebenarnya banyak. Kalau bagi saya pribadi, screen itu waktu kita screen kita memberi peluang sepersekian detik dan sepersekian senti untuk kawan kita berpeluang untuk mencetak skor. Iya, itu poinnya. Itu yang paling utama. Malah blok pula dulu namanya. Iya, makanya bingung juga. Jadi penyesuaiannya benar-benar sangat besar sih ke baru. Tapi ya bersyukur, saya senang. Karena saya senang, kemudian saya bisa ikutin, dan saya banyak belajar terus terang aja dari games loh. Jangan salah loh, taktik-taktik itu dari game. NBL Live gitu dari dulu udah ada. Anime belajar dari anime. Aduh, itu apa? Itu apa? Gak kirain juga sama, karena ada kan anime yang ada. kan? Sohoku, itu slam dunk itu. Kuno basket. Itu basket. Iya, itu seru-seru juga. Aduh. Oke, Abang. Bang, kita nih kan masih awam ya soal sport massage ya. Gimana tuh, Kak? Bisa nggak sih Abang jelasin manfaat sport massage untuk atlet, atau baik secara fisik atau mental? Bahkan untuk orang umum juga. Karena mungkin kita gitu ya? masih tabu banget kan. Jadi kalau namanya massage, jadi gini Bang, dia lebih ke satu, dimana yang kita hari-hari kayak sifatnya kita olahraga dengan intensitas tinggi, dimana kan kita memacu nih untuk kinerja otot itu sampai titik namanya maksimal. Nah, dimana di situ dipakai terus, otomatis ada fasenya dimana otot itu kayak fasenya kelelahan, Kak. Nah, dimana udah mulai kelelahan, mulai dah rasanya kayak kaku nih. Kaku, otomatis kalau udah kaku kayak gini, dari segi mental dia juga
aduh badan aku nggak nyaman nih mau main juga pasti rasanya kurang fit nih rasanya. Nah disitulah kita masuk di mana makanya dari saya bilang tadi dari sebelum dia main, sesudah atau di saat dia rest. Nah itu memang kita masukkan itu butuh karena di mana situ untuk memacu performanya lagi biar lebih meningkat Kak. Nah jadi ini yang lebih sifatnya yang ke atlet nih. Ya. Apalagi yang bahasanya kayak orang awam kayak habis balik kerja atau itu tuh kan. Itu saya penasaran tuh. Kalau sport massage kan ya jelas kan ya. Namanya udah sport massage. Memang segmennya buat teman-teman atlet kayak gitu. Iya, nah, betul. untuk orang umum ini perlu nggak sih sport massage ini? Sebenarnya perlu juga karena di mana di sini namanya otot kalau dilatih terus yang tadi saya bilang dia lebih keletihan. Karena kinerja otot di saat kita yang posisinya hanya kerja di kantoran, dan sifatnya lebih ke statis nih bang, nggak banyak gerak. Oke. Nah, di mana dia lebih ke statis, dianya kan gini, otot itu kerja, tapi dengan sifatnya menahan terus dianya bang. Misalnya posisinya duduk. Duduk. Nah, apalagi kayak duduk, abis itu kan nggak sadar kepalanya sampai ke depan, nih laptop. Dengan jangka waktu yang lama, dia ototnya aktif, tapi sifatnya nahan terus. Karena sifatnya otot ini elastis bang sebenarnya. Di saat dia penggunaannya statis, dia diam terus penggunaannya, dia akan kaku bang. Terjadilah namanya trigger point. Dimana trigger point tuh kalau kita pegang tuh kayak keras-keras nonjol-nonjol tuh bang. Di pundak gitu tuh. Gitu. Nah dimana di situ itulah fisioterapi hitungannya dari sport massage-nya hadir untuk satu balikin lagi fungsionalnya lagi. Terus untuk karena gini sifatnya namanya massage, dia ini kan bisa masuknya gini bang, untuk ngerilekskan, melancarkan peredaran darah juga. Nah di mana di saat ototnya kaku, otomatis geraknya terbatas, roomnya nih bang. Iya. Nah jadi yang biasanya nolehnya bisa full, kadang-kadang aduh sakit dah sampai sininya. Iya. Itu. Karena biasa ini bang, dia lebih ke statis karena depan komputer terus. Dia gerak, stuck terus kayak gitu. Karena sifatnya otot namanya elastis balik lagi ke elastis. Karena dia jarang digunakan, dia akan stucknya gitu bang. Karena tubuh kita nih kan menyesuaikan kebiasaan kita. Iya sih. Nah jadi kalau kebiasaan kita lebih ke olahraga, kalau kita nggak olahraga nih malah kaku rasanya. Tapi kalau yang biasanya lebih banyak yang posisi dianya dengan jangka waktu lama, ujung-ujungnya gitu sama dianya. Nah, kalau ini saya penasaran sama ini. Kebiasaan nih, mungkin beberapa teman-teman saya, bahkan saya juga nih. Kadang udah nggak pernah olahraga nih, tiba-tiba digenjot di hari itu. Olahraga, misalnya main futsal atau mini soccer atau bahkan basket yang udah lama nggak dilakukan. Hari keduanya habis tuh. Dom gitu langsung bang. Namanya dom itu bang. Apa? Dom namanya itu. Dom. Nama bapak. Itu gimana? Jadi ini yang makanya yang balik lagi karena otot itu sifatnya penyesuaian kita hari-hari bang. Iya. Karena hari-hari kita cuma pakai untuk aktivitas biasa, di mana langsung intensitasnya lebih tinggi, dia ototnya kerjanya lebih ekstra tuh bang, langsung ngencang semua. Iya. Nah, udah ngencang semua. Itu kalau untuk jalan ya rasanya kayak untuk gerak itu ya. Asli betul bang. Iya. Jadi tuh gerak sedikit rasanya aduh nyeri gerak sedikit. Nah di situ karena gini bang, untuk sport massage kita kan menyesuaikan lagi bang. Nah jadi kalau misal karena kan tipe orang ini beda-beda bang, nggak ada yang sama. Ada yang tipenya suka kalau misal ada nyeri nih, bang sikat bang kata dianya. Ada yang baru senggol sedikit, aduh bang, ampun bang kata dia. Nah kadang kita di situ paling kita lebih menyesuaikan dianya. Nah dimana kalau misalnya kita sama pukul rata, yang orang kantoran yang posisi ya dengan habis lagi dom kena bantai gitu, apa ndak itu bang balik-balik demam nahan kan sakit bang. Benar. Karena gitu dia bang. Makin di situ sakitnya di situ ada. Karena kan soal gini bang, sebelum kita ngelakukan untuk sport massage juga bang, kita dari fisioterapi untuk melakukan namanya pemeriksaan spesifik dulu bang. Nah, di mana pemeriksaan spesifik ini untuk menentukan otot apa sih yang kena, jaringan apa sih yang kena. Nah, di mana kita ndak asal sakit di sini pijit sini makanya. Gitu. Jadi sesuai keluhan dulu. Iya. Data ya? By data. Pasien datang, dia nyerinya apa, kita asesmen. Dari itu kita ambil informasi, baru kita pengecekan langsung.
Nah, dengan melakukan namanya pemeriksaan spesifik. Nah, di situ kita ketahuan, misal kenanya di mana, otot apa. Nanti muncullah yang namanya diagnosa, Bang. Nah, diagnosa di mana di sini untuk menentukan jadi kayak kita prediksi kita, Bang, perkiraan ini bisa berapa kali pertemuan. Jadi kita udah ada gambarannya karena udah tahu apa yang kena gitu loh. Nah, itu dari hasil wawancara atau cuman pemeriksaan spesifik langsung kita cek, Bang. Oke. Bisa dilampirkan misal lebih ke apa namanya ronsen atau MRI. Nah, itu yang untuk penunjang lagi, Bang. Itu yang kalau lebih serius ya. Iya, masuknya jadinya. Ataupun riwayat penyakit dia. Karena pengaruh besar, Bang, ada riwayat penyakit nih, Bang. Iya, Betul. Iya, betul. Ibarat nyeri lutut dia datang. Rupa sekali kita masih bingung kok enggak dapat apa nih rupa. Bang, udah cek belum? Oh iya, Bang, katanya. Saya emang ada asam urat tinggi. Ya, dari situ asam uratnya. Cuma itu emang lebih larinya ke sistem tubuh, Bang. Dia gitu. Makanya harus memang pintu utama asesmen dulu, Bang. Asesmen dulu ya. Iya, supaya karena tahu dan tahu harus ngapain kan. iya, tidak sembarangan karena takutnya masuknya malpraktek di situ. Oke. Ada malpraktek juga ya? Iya, karena tidak sesuai prosedur. Iya. Di mana orang pasien datang, Bang, sakit sini langsung hantam. Ada sakit ini hantam. Tapi biasanya emang kayak gitu sih. Iya, Ada yang cuma kan gitu, itu kan. karena gini, Kak, namanya sport massage ini kan ada indikasi dan kontraindikasi. Ada yang boleh sama yang enggak boleh. Iya. Nah, di situ tuh yang yang sebenarnya yang kita mau kita betulkan terus. Oke. Karena dari penanganan kita awal udah salah, otomatis kedepannya akan salah juga. Berantat ya. Salah diagnosa, Salah dianya. Itu kacau itu. Ini Makanya. menarik sih. Artinya orang umum juga harusnya ketika dia intensitas kerja yang statis tadi, itu disarankan juga ya, Bang? Iya, karena untuk membantu sistem gerak dia, peredaran darah dia lebih lancar dan otomatis kerjanya lebih rileks. Harus Dianya membantu. mentalnya lebih siap ngadapin kayak cobaan hidup dia nih, Bang. Jadi buat teman-teman yang kerjanya statis, sering pegal-pegal, harusnya sport massage jadi solusi sih ya. Iya, bisa. Salah satu ya. harus lebih aware ya. Datangnya kemana? Kemana? Datangnya ke fisioterapi. RA Massage untuknya di tempatnya di Okto. Di Oh, Okto dong ya. Aduh, mantap. Bang Edi. Iya, gimana? Biasanya kan seorang pelatih itu akan menghadapi banyak banget tantangan dan lika-liku ya. Iya. Bisa nggak sih Bang Edi sendiri menjelaskan ke kita atau ke teman-teman yang menonton podcast ini tantangan terbesar menjadi seorang pelatih itu apa sih? Itu kan tadi udah ngobrol tentang ini ya, start main kan. Dan gimana cara Bang Edi sendiri secara personal menghadapinya atau mengatasinya gitu? Oh iya. Berarti kalau dari sisi saya sebagai pelatih, untuk melihat istilahnya anak didik kita, itu pertama sekali yang paling menantang itu ego. Ego pemain dimanapun itu selalu tinggi, karena mereka sudah mempunyai karakter untuk mendominasi. Nah, jadi bayangkan 5-10 orang yang mempunyai karakter dominan masuk ke dalam satu wadah yang sama, satu. Bagaimana kita meredamnya? Nah, itu tantangannya yang sangat besar. Bagi saya sebagai pelatih, itu ego pribadi itu yang luar biasa. Cara antisipasi kalau ketemu itu gimana? Nah, intinya itu di pelatihan. Jadi kan namanya kita basket, itu kan kita berlatih bersama. Baik ada yang di luar pribadi, pelatihan pribadi juga ada. Tapi lebih ditonjolkan ke pelatihan bersama. Saat melakukan aktivitas fisik yang melatih untuk menunjang basket, di situ para atlet itu mengalami kelelahan fisik. Benar. Di mana energi mereka low, disitulah kebersamaan terbentuk. Nah, itu salah satu cara saya kalau untuk menyatukan tim. Jadi di mana pada saat
semua pemain kita berada pada titik kelelahan tertinggi. Secara manusiawi kita memerlukan support. Siapa yang support kita saat itu? Teman di samping. Itulah tim. Itulah momen yang paling tepat ya, Boy. Untuk menyatukannya. Jadi dengan ada beberapa pemain yang merasa diri elit, terus skip latihan, disitulah perpecahan akan mulai dan pelatih itu wajib melakukan pendekatan terhadap pemain seperti itu. Bagaimana cara kita untuk mengembalikannya ke dalam tim. Ini menarik. Artinya saya beberapa kali ketemu sama pelatih apapun ya, pelatih futsal, pelatih kemarin kita ngobrol tentang sepeda, lalu pelatih sekarang basket. Rata-rata tantangannya adalah emosional rata-rata. Yang berkaitan sama emosional, ego, lalu bahkan mental, lalu hubungan. Artinya itu jadi kendala dasar ya. Dan ini penting sih jawabannya dan saya baru dapat solusi di sini nih. Secara teknis ya, ketika berada di titik nol, orang itu malah itulah momennya ya, untuk memasuk. Ini pernah nggak sih terjadi blunder atau ketika ini saya penasaran, ketika itu dilakukan metode itu, terus jadi blunder bahkan punya efek yang lebih parah gitu, pernah nggak sih? Selama ini itu sangat efektif karena itu kalau saya perhatikan itu sebenarnya kembali ke sifat dasar manusia. Sifat dasar manusia itu sosial. Artinya kita membutuhkan orang lain. Di mana saat kita berada di puncak, kita merasa tidak membutuhkan siapapun. Nah, jadi saya manfaatkan pengetahuan sedikit tentang ini untuk diterapkan ke pelatihan. Caranya, bikinlah satu sesi di mana kelelahan fisik itu muncul dan saat titik terendah dia merasa membutuhkan teman-temannya. Disitulah dia bisa sadar kalau saya tidak bisa sendiri, ini tim nih. Tanpa saya tidak ada tim. Bukan saya adalah tim. Nah, itu yang penting. Ini saya penasaran nih. Apakah ini belajar dari pengalaman metode seperti ini atau memang udah ada struktur pelatihan yang udah jelas tentang metode tadi ini? Kembali lagi ke awal. Saya belajar seperti ini semuanya sampai autodidak, Bang. Menurut pengalaman pribadi ya. Saya telaah kembali, saya melihat kembali sifat-sifat anak-anak yang saya latih, dan kemudian saya mencoba mencari solusi. Nah, di mana juga saya selalu umpan balik ke saya sendiri. Seandainya saya di posisi mereka, apa kira-kira yang bisa saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan supaya tim kita bisa tetap satu visi dan solid. Jadi penting sekali paham siapa yang mau kita latih. Benar. Baru kita ramu ya. Betul. Baru kita kasih nih resepnya nih satu-satu. Gitu ya gue. Iya. Tapi dong biasanya juga karakter pelatih ini kan beda-beda. Beda-beda, pasti beda. Dan pelatih sendiri juga punya ego ya. Betul. Tapi kalau dilihat Bang ini benar-benar sangat sangat mengayomi. Pengalaman. Ini pengalaman bicara. Kayak ngasih feedback tuh yang benar-benar karena itu tadi metode pengalaman satu dan itu tadi resepnya memang dia coba refleksi, selalu refleksi, tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah, itu intinya. Sabar mau besar berarti kau ya. Betul. Itu banget. Banyak makan hati berarti nih kau kan. Nengok anak didiknya hati ayam mah enak. Remaja. Iya benar. Nengok anak didiknya kan, aduh kayak gini pula modelnya kan katanya. Iya. Sabar kok ya. Betul. Kalau ngelihat remaja tuh pasti tingkahnya macam-macam. Iya. Dan mereka banyak proses pendewasaan kan. Benar. Jadi ya memang di ruang-ruang seperti ini ya memang egonya masih tinggi egonya banget. Betul. Jadi pelatih itu bukan cuma ngobrolin tentang strategi, bukan cuma ngobrolin tentang taktik. Ternyata secara emosional perannya sangat penting. Itu penting menurut saya sih, penting. Jadi secara emosional kita udah bisa maksudnya handle, otomatis sisanya akan mengikuti. Itu selama ini yang saya rasakan. Mau gimana pun strateginya dia udah pasti oke tuh. Karena memang udah dipegang kan secara emosional ya. Betul. Betul. Terima kasih nih. Kita akan ngobrol lebih lanjut lagi. Lanjut nah. Iya. Bang, kan biasanya kalau orang ini kan cederanya beda-beda nih ya. Iya, betul. Terus ada nggak sih kayak teknik khusus untuk pemulihannya itu?
kayak mana gitu yang bisa dilakuin? Oke. Kalau dari untuk sport massage sendiri, teknik yang sering kita lakukan pertama itu kan lebih ke sentuhan pelan dulu sih kita. Karena kita udah tahu ya, maksudnya kendalanya di mana setelah melakukan pemeriksaan itu. Nah, kita lebih ke teknik yang maksudnya untuk tekanannya pelan dulu. Karena sifat otot itu balik lagi penyesuaian nih, Bang. Kalau udah masuknya namanya tekniknya lebih ke effleurage. Dia sentuhan kayak ada tekanan dikit. Nah, untuk penyesuaian dulu. Setelah itu masuk ke lebih ke untuk penanganannya namanya friction. Jadi friction itu fungsinya kayak tekanan gitu, Bang, ke dalam dianya. Jaringan ototnya gitu. Nah, jadi kayak bisa yang penting arahnya itu searah dengan serabut otot dianya. Nah, searah serabut otot lebih bagus dia lebih ke arah jantung. Sampai ke jantung. Maksudnya untuk arahnya, Bang. Oh, arahnya. Oh, jadi okay. misal kaki ini kan kita arahnya bukan ke bawah nih, Bang. Iya. Tapi lebih ke atas. Berarti kalau lengan berarti ke sini. Iya, betul gitu kok. Jadi mengarah ke aliran jantungnya karena di saat ada terjadi cedera, di mana di situ terjadi penumpukan jaringan dianya, Bang. Yang jadinya titik yang dibilang itu namanya trigger point-nya. Jadi penumpukan jaringan di situ makin lama. Nah, kadang kan ada yang cedera makin dibiarin dia makin bengkak. Itu kenapa? Nah, karena di situ jaringannya ototnya kan udah ngencang semua tuh, Bang. Udah jaringannya ngencang semua, otomatis sirkulasinya nggak lancar. Dia turunnya laju, naiknya terlambat. Okay. Nah, di mana disitulah kita tipe lebih masasnya untuk sport masasnya ke arah jantung. Nah, satu kan untuk ngelancarin juga peredarannya. Terus ngancurkan yang namanya dom itu. Nah, biji-biji kayak gitu. Memang harus dihancurkan supaya tidak menghambat peredaran. Iya, betul. Karena kan kebayang nih. sifatnya otot kan kenyal nih, Bang, kalau dipegang. Oh iya. Di saat dianya mulai penggumpalan, dianya di situ, nah mulai dianya kayak dipegang pun sakit, untuk gerak dianya. Bener tuh. Iya, dianya. Sakit ya. Apalagi abis itu di sport massage, Bang. Aduh. Itu teriak-teriak, cuma ya abis itu insya Allah efek sampingnya jauh banget dianya, Bang. Iya. Karena di mana memang lagi fase recovery di situ untuk penanganan, memang seperti itu. Tapi untuk efeknya untuk jangka panjang itu bagus banget. Bagus ya. Bukan ngasih kenikmatan sementara ya. Iya. Itu masasnya tuh, Bang, relaksasinya aja tuh. Karena memang Dianya. Kemarin aku punya pengalaman sport massage tuh benar-benar dihancurin dan di hari itu dia kayak ngebengkak ya. Iya, dianya. Oke. Dia yang efeknya. Karena kan efek tekanan yang terlalu kuat sama berulang, otomatis sistem tubuh kita tuh respon dianya. Dan itu sebenarnya tindakannya biasanya kita esing, kita kasih es, kita kompres 10 menitan, dan kita tambah juga yang sifatnya latihan, terus stretching. Untuk membantu perlepasan yang lengket-lengket otot ini, Bang. Berarti dikasih pergerakan supaya dia lebih maksimal. Karena kan untuk ngelepas perlengketan otot itu nggak cuma di sport massage aja, Bang. Bisa dibantu dengan kita kontraksikan ototnya, kita latih ototnya, habis itu kita stretching. Untuk balik lagi untuk ngejarnya ototnya elastis lagi, bisa mulur, bisa mendek tanpa ada hambatan. Iya. Kebayang itu, Bang, ya. Sakitnya ya belum kebayang nanti, Bang, ya. Ini ngobrol emosi ngobrol sama sport massage benar-benar ngebayangin. Iya, betul, Bang. Susah nangkapnya deh. Rata-rata kalau yang sport massage tuh orangnya tiga-tigaan semua, Bang. Bang, sakit, Bang, nggak apa-apa. Kalau dia diam nih, Bang, ini patut dipertanyakan nih, ngapa diam nih, ya kan? Apa kurang nih kan? Tidak ada yang salah ya. Iya, biasanya kayak gitu. Karena kalau otot normal gitu di massage gitu ya enak aja. Nggak ada kayak yang nyerinya kuat atau kayak ngilu-ngilu gitu. Mungkin diam kayak pingsan kali itu, Bang. Oh, mungkin bisa jadi kan nahan kan sakit gitu. Karena sering kalau yang tipenya orang yang bisa nahan sakit tuh, Bang. Dia diam-diam nahan sakit, rupa-rupa mata keluar, Bang. Ada yang tipenya baru sentuh sedikit udah teriak-teriak gitu. Saya tuh. Itu saya tuh. Itu. Pokok banyak model Bang kalau yang udah di sport massage nih.
Tapi kalau pemulihan sendiri itu ada trik khususnya? Ada, karena kita berapa kali gitu? Iya, ada. Jadi dari pemeriksaan kita kan udah dapat gambaran nih. Lebih ke prediksi ya. Sebenarnya kalau namanya fisioterapi, sport massage, kita nggak bisa menyembuhkan lah bahasanya. Karena kita lebih ke membantu, balik lagi kalau nama kesembuhan kita kan balik lagi sama yang atas. Nama kita berusaha di situ. Jadi kalau udah ketahuan di situ, prediksi pun udah kita dapat gambaran. Nah, di mana untuk fase 1, untuk fase 1 kita ngejarnya ruang lingkup sendinya tidak ada hambatan, tidak ada nyeri. Nah, di mana fase 1, 2 inilah yang kita kerjakan masuknya ke sport massage. Di mana nanti kalau udah mulai nyerinya turun, ruang lingkup sendinya udah tidak ada terbatas, kita masuk namanya exercise dia Bang. Karena di mana di saat terjadinya namanya cedera, otomatis dia terjadi penurunan kualitas ototnya. Nah, untuk mengembalikan performanya lagi, di mana kita harus masuknya strengthening di situ, Bang. Latihan khusus. Iya, latihan khusus. Nah, makanya kita memang ada 5 fase. Fase 1, 2, 3, 4, 5. Yang fase 2 yang tadi untuk mengurangi nyeri, ROM latihannya juga minim banget. Nah, nanti untuk yang udah sampai fase 5, nah ini biasanya lebih ke masuknya ke tempat gym. Lebih tingkatannya lebih tinggi ya. Karena persiapan dianya harus udah bisa untuk main lagi. Dia untuk mengejar performanya lagi, balik lagi. Nah, karena dia udah ketinggalan jauh nih. Benar. Itu yang misal gambarannya yang orang cedera langsung penanganan, Bang. Nah, apalagi yang udah lama bertahun, Bang. Nah, kadang nih orang Pontianak nih, Bang. Baru pegang sekali, Bang, kapan sembuh kata dia. Nah, itu kadang itu bingung tuh, Bang. Kapan sembuh, Bang, kata dia. Udah berapa lama nih, Bang? 2 tahun, Bang, kata dia. Nah, itu kadang di situ. Udah batu dari itu ya. Iya, karena di situ tahapannya memang harus dilalui, Bang. Nah, maksudnya di sini mungkin yang ada cedera atau mungkin dia dapat gambaran nih, Bang. Namanya udah cedera yang sifatnya tahunan. Itu butuh proses lagi di mana lama karena apalagi yang kayak yang tadi yang teman Abang tuh yang model kayak MCL gitu tuh, Bang. MCL apa ya? Karena gini, Bang, MCL itu kan dia kan meniskus. Jaringan dalam yang minim dialiri peredaran darah, Bang. Dia minim. Darah tuh jarang ke situ ya. Iya, minim banget. Dianya minim banget karena makanya di situ agak lama terjadi namanya untuk perbaikan, Bang. Untuk pemulihannya dia harus ngapain? Nah, biasanya kita yang tadi fase 1 2 nih, ada nyerinya udah hendak nih. Kalau udah hendak, masuknya ke strengthening, jadi penguatan. Jadi kayak gini, Bang, namanya cedera, namanya bantalan sendi, ligamen itu kan meniskus itu kan bantalan sendi. Pelumas. Nah, di mana pelumas itu ada yang namanya jaringannya namanya ligamen, Bang. Ligamen itu yang untuk ngikat tulang biar dianya enggak gerak goyang los dianya, Bang. Nah, kalau udah kena namanya meniskus, biasa kenanya juga ligamennya. Ngepek ya? Iya, karena tugasnya ligamen ini kan menahan pergerakan otot. Pergerakan sendi, pergerakan tulang. Di mana dianya udah kena, otomatis dia ada geraknya berlebihan atau nekan sih bantalan sendinya. Bahaya. Dia ibaratkan dua kasus nih. Nah, tapi kita treatmentnya tetap disama dan balik lagi namanya ligamen. Kalau itu kan ada grade-nya, Bang. 1, 2, 3 adanya. Kalau ligamen, grade 1 dianya hanya ketarik aja ke straight. Terus kalau yang 2 nih ada robek, tapi robeknya berapa persen? Kalau yang 3 ini masuknya udah putus, ruptur dianya. Itu yang parah. Masuknya ini operasi dianya, Bang. Nah, dia operasi baru masuk fasenya penanganan. Itu kalau misal dilakukan tindakan bisa sampai 6 bulan sampai 8 bulan, Bang. Untuk mengembalikan formanya lagi tuh. Kok tahapannya panjang nih nih. Kalau dia nggak benar-benar mengembalikan performnya, dia bisa dia ada perform ya kemungkinan ya. Kalau sebenarnya gini, Bang, kalau ligamen, kalau misal dia putus, hitungannya nggak dioperasi, dia nggak ada akan nyeri gitu, Bang. Karena yang nyerinya itu tadi yang gesek bagian bantalan sendinya. Nah itu kalau untuk dianya lebih ke aktivitas hari-hari, ya aman aja.
Tapi dengan aktivitas yang berat atau ikut seorang atlet kontak langsung itu bebannya lebih berat, Bang. Yes. Nah, dianya. Oke. Jadi kayak gitu dianya. Karena ligamen itu kalau udah ketarik dia nggak bisa balik lagi, Bang. Kayak gitu ya? Iya, sifatnya. Dia kayak fiber gitu, Bang. Putus kayak hancur-hancur dianya gitu. Jadi itu riskan benar ya jadi Iya. ya, ketika Jadi kita membantunya dari kekuatan ototnya lagi kita bantu. Untuk bantu nahannya itu. Dimana gini, Bang, semakin kuatnya otot, sirkulasinya bagus, juga perbaikannya lebih cepat dia, Bang. Iya sih. Iya. Ini seru sih ngobrol ini. Iya. Ayo boleh nanti lanjut lagi nih. Ini seru nih, ini seru. Silakan. Oke, Bang Edi, Oh, ya. gimana cara Bang Apa tuh? Edi itu menentukan kelemahan dan kekuatan seorang pemain di dalam tim? Oh, kalau mengenai seorang pemain di dalam tim, itu selalu pasti ada kelemahan dan kelebihannya. Ya. Jadi dari sesi latihan, kita sudah bisa melihat secara fisik, oh pemain ini lemahnya di mana, dia kuatnya di mana. Kemudian kita tes lagi ke dalam latihan teamwork. Dari teamwork di situ, drill teamwork kita bisa melihat juga dan nampak jelas bagi saya itu bagaimana tipe pemain ini. Oh dia enaknya dikasih persentase paling tingginya di mana nih, kiri, kanan, atau di pen area di mana yang persentase dia paling tinggi. Di situ butuh waktu dan itulah gunanya latihan, drill, teamwork. Itulah sedikit tentang kepelatihan. Dari situ kita sudah bisa melihat yang paling enak tuh di teamwork. Begitu mereka teamwork kita melihat itu kita bisa tentukan beberapa pemain sekaligus kelemahan dan kelebihannya. Dibanding dengan personal, individu, pendekatan individu itu lebih spesifik lah intinya. Bentuk teamworknya itu gimana? Latihan bersama. Misalnya contoh pergerakan tanpa bola 5 pemain. Atau 3 pemain atau 2 pemain. Pergerakan juga dengan bola antara mulai dari 2 pemain, 3 pemain sampai 5 pemain. Di situ kita bisa lihat. Oke, baik. di situ dia menjalin komunikasi itu ya. Iya. Mau gimana berbentuknya mereka pasti akan mau ngetim ya gitu ya. Betul, karena fundamental dari basket itu kan dribble. Ya. Kemudian kerjasama kan melalui passing. Kemudian ya untuk poin ya shooting. Itu udah pasti. Layup dan berbagai cara yang semakin lama makin banyak kreasinya. Iya. Aktivitas itu yang membuat basket itu indah. Iya, sampai ke pergerakannya juga bisa jadi teamwork juga kan bro. Betul. Iya. Ini seru sih. Lanjut lah. Bang, mau izin nih Bang, saya lupa tadi nama Bang siapa. Budi. Bang Budi. Balik ke Bang Budi. Gimana? Bang, biasanya kan kebutuhan pijat seorang atlet kan beda-beda ya. Iya, Kak. Gimana cara Bang menentukan proses asesmen untuk atlet itu sendiri? Jadi kalau misal gabung dalam satu tim gitu, Kak ya. Nah, kalau untuk sport massage kan kita ngelihat yang udah hari-hari ketemu sama dia lah. Kalau misal kita satu tim, jadi kita tahu karakter dia. Yang biasanya dengan posisi itu full power, kenapa di situ kok enggak ini? Makanya kadang kita asesmen, kita tanya, iya agak kaku atau apa, biasa bahasanya kayak gitu dianya. Nah makanya kita bisa ngelihat langsung di lapangan atau pas terjadi kayak namanya dia kontak, otomatis kan kita bisa bayangin tuh kayak apa pergerakan apa yang dia membuat bisa cedera di situ. Nah makanya kita kayak lebih ke asesmen, cuma itu lebih ke lapangan aja kita ngelihatnya, dianya kayak gitu, dianya Bang. Karena memang kalau udah di lapangan kita siap siaga terus harus. Karena kan mau ngelihat dia apa kontak langsungnya, pergerakan yang kadang lebih riskan biasanya kan kadang kayak kelihatan ankle-nya ketarik gitu atau gimana. Nah, disitulah jadi kayak ada bayangan kita. Nah, harus berhenti ya Bang ya. Nah, di mana nanti kan kita yang Budi bilang tuh kayak untuk pemeriksaan spesifiknya tuh. Nah, kita kadang langsung kita cek di lapangan di situ. Nah, dari satu misal tingkatan nyerinya seberapa. Makanya kita juga bisa menentukan pemain ini boleh lanjut atau enggak.
Oke, memang harus dipraktekin ya emang. Iya. Oke. Jadi kalau yang untuk di bagian fisioterapi lebih ke spot biasanya yang ini dianya. Tapi kan biasa ada pemain yang kayak dia nih yakin nih kalau dia nih fine-fine aja gitu. Sementara dari fisioterapi sendiri kan udah sadar benar, Jelas. Udah jelas gitu. Ini dia nih benar-benar nggak bisa nih lanjut kayak gitu. Gimana cara Bang? Lebih ke untuk yang tadi nih Kak. Jadi kan ada penanganan sebelum main, sesudah. Nah, makanya kita kayak ibarat ngerawat orang nih bah. Posisi dalam satu tim nih, jadi kayak misal memang kita kasih jadwal biasanya. Jadi kalau dalam satu tim kayak misal habis latihan nanti jadwal misal pemain satu ini, nah kita cek di sini. Bisa cuma kita berikan sport massage yang sifatnya untuk merelaksasikan. Karena kan kalau udah relaksasi terus kita pegang, kadang tuh baru kita sentuh kadang udah tahu Bang yang maksudnya otot yang mana yang ngencang. Kalau udah ibarat yang udah hari-hari yang sport massage pasti tahu dia. Ketahuan. Jadi kayak sifat otot yang kayak memang riskan kayak cedera. Terus kayak hanya sekedar dianya kaku biasa. Nah, itu kelihatan Bang tegangnya gitu tuh Bang. Nah, makanya di situ tuh kalau kita lihat. Ini aku kayaknya langsung ke pertanyaan berikut ini dari Jama. Ada nggak sih resikonya ketika ada efek ketika salah atau salah dari sport massage-nya sendiri, terus ada resiko khusus ya sih ketika Abang melakukan tindakan Bang? Jadi kalau itu yang masuk tadi Bang, indikasi sama kontraindikasi. Jadi kalau kita dari awal udah salah asesmennya, otomatis untuk penanganan lanjutnya kadang tuh terhambat di situ, nyerinya ndak hilang-hilang, ndak turun-turun. Jadi kenapa memang harus ditekankan untuk di awal dulu tuh Bang. Nah kadang ndak bisa di awal juga karena gini, untuk biasanya cedera awal itu kan nyeri semua tuh Bang. Nah jadi kayak kita pemeriksaan sekilas dulu, setelah untuk penanganan 1-2 baru kita lakukan namanya asesmen ulang lagi. Nah untuk memperdalam namanya diagnosanya lagi nih. Jadi biar nggak salah penanganan. Jadi kayak gitu tuh Bang. Itu penting. Iya penting. Awal itu sangat penting untuk treatment selanjutnya. Iya. Karena memang untuk pemeriksaan spesifik nih dianya tuh satu memang harus hafal juga dari segi teorinya, otot-ototnya dalam jaringannya itu Bang. Emang harus dibutuhkan yang itu Bang. Penting di awal memang. Penting paling awal itu. Ibarat pintu masuknya lah Kak. Iya. Ibarat gitu. Kalau udah ketahuan ya nyaman aja kita ngerjakannya. Jadi kalau salah diagnosa, salah juga penanganan. Nggak boleh salah ya Bang ya. Kenapa kadang misal habis kita masak awal agak pincang-pincang masuk karena kita udah tahu itu udah mau balik nyerinya udah nggak ada dah. Karena memang kita udah pemeriksaan udah tepat dan posisinya kita itu. Jadi kayak lama ya Bang. Iya. Karena kan kalau namanya sport massage ini kan dibagi lagi Bang. Ada segmen massage, ada yang full massage, ada yang massage kecantikan gitu Bang. Oh iya. Nah, dia kayak gitu Bang, lebih ke wajah. Nah, menurut Bang Edi sendiri, mental dan psikologis dalam melatih itu penting banget gak sih? Terus gimana cara Bang Edi sendiri menangani? Untuk mental dan psikologis itu memang memainkan peranan penting. Jadi kalau mental kita sudah bisa handle, otomatis ke fisik dan performance itu pasti hasil. Itu aja. Menurut saya itu memang sangat-sangat penting dan fundamental. Jadi dari misalnya sesi seorang atlet, walaupun secara fisik, contoh nih, kebetulan kan ada fisioterapi, dia mengalami cedera pada saat pertandingan, tapi kekuatan mental dia masih kuat. Sangat kuat sampai dia nggak mampu sampai dia mampu handle nyerinya itu ya. Nyerinya itu nahan nyerinya itu ya. Betul. Ada tuh yang itu kekuatan mental udah melebihi fisik itu dia. Jadi memang secara mental maupun psikologis itu penting dan fundamental. Supaya dia juga bisa nakar dirinya sendiri ya. Betul. Dimana dia harus belajar bagaimana tahu saat dia harus stop, bagaimana dia bisa mengambil keputusan. Intinya di belajar mengambil keputusan. Untuk minimal diri pribadi ya. Betul. Oke, ini menarik. Nah tapi lanjut nih, kita jamak juga nih.
karakter orang kan berbeda-beda tuh kok. Oke. Ada ya pastilah sosial juga sangat punya peran penting di dalam karakter orang-orang itu kan. Betul. Gimana sih caranya untuk ngebangun chemistry dari tim itu, lalu terutama di pemain-pemain dengan latar belakang yang berbeda gitu. Biasanya kan chemistry kita dapat kan dalam percintaan ya. Iya, aduh. Betul. Jadi kalau soal chemistry berarti ya. Ya. Berarti itu dengan latar belakang yang berbeda, itu ibaratnya menimbulkan yang karena ada perbedaan, disitulah ada ketertarikan. Ya. Di mana tugas saya sebagai pelatih, saya harus bisa melihat dan merangkai. Contoh, latar belakang si A dengan keluarga broken. Latar belakang si B, keluarga yang sangat harmonis. Di mana secara emosional, dari keluarga harmonis itu pasti positif. Sedangkan yang dari itu pasti negatif. Cara kita menyatukan yang namanya negatif dengan positif, itu kalau dari drill, saya selalu pasangkan mereka berdua. Di mana satu akan secara psikologis dia merasa iri dengan yang ini, sedangkan yang baik tidak merasa iri dengan itu, tapi dia melihat kenapa teman saya begitu. Disitulah mulai ada chemistry. Dan begitu chemistry mereka nyatu, jangan heran muncul yang namanya di dalam istilah basket itu dynamic duo, di mana kerjasama dua orang yang sangat erat. Intens ya. Tanpa perlu komunikasi aja, saya di sini saya udah tahu kawan saya di sana. Itu salah satu trik saya untuk menghandle secara chemistry. Ini menarik dari psikologis. Jatuhnya gimana caranya mereka juga, karena memang bekalnya psikologisnya itu harus benar dulu ya kok ya. Kalau psikologisnya nggak benar ditanganin, artinya nggak bisa terjadi chemistry. Ini benar dong. Betul. Nah ini menarik. Ternyata pelatih itu bukan cuma sekedar strategi aja, ini taktik nih, sampai psikologisnya sampai chemistry-nya juga itu wajib itu benar-benar. Intuisinya tuh tinggi. Iya, harus punya itu. Semua pelatih-pelatih yang ada di negara manapun, terutama diharapkan. Indonesia dan Kalimantan Barat. Jadi jangan menganggap pemain itu sebagai aset untuk menaikkan profit. Jangan. Karena itu kita manusia. Kadang-kadang kan intensi orang kan beda-beda. Benar. Ada yang obses, ada yang benar kayak yang pengen kayak menemukan rumah lah gitu. Beda-beda. Secara emosional beda. Betul. Salut sih sama Bang. Makasih. Bang, seberapa pengaruh sih sport massage itu buat seorang atlet? Kalau ditanya dalam performanya lah di lapangan kayak gitu. Kalau untuk performanya di lapangan itu sangat penting banget dianya. Karena sport massage itu kan untuk satu biar tidak terjadi namanya cedera juga. Mencegah juga, untuk mengembalikan fungsinya juga. Nah, di mana di saat kita selalu hitungannya mendampingi dia, otomatis dari segi performa dia juga makin meningkat. Karena di satu sisi kendala yang dia rasakan untuk di bagian fisiknya itu udah kita yang nanganin lagi. Nah, jadi kayak lebih ke untuk mentalnya, jadi untuk itu lebih stepnya dia lebih siap lah kalau di lapangan dianya. Karena dari segi fisioterapi juga ada namanya yang lebih ke terapi psikolog. Nah, lebih kayak gini Pak sebenarnya. Dari pemeriksaan kita sebenarnya ini tidak berat kasusnya. Cuma karena rasa khawatirnya si pasien ini, dia ngerasa nih, dia ngepek banget. Ada saya pernah dapat pasien kayak bapak-bapak gitu di rumah tuh sakit terus Bang. Ketemu saya baru ngobrol, cuma saya pegang mentah-mentah selesai gitu. Bisa ya katanya, udah bisa katanya, udah sembuh katanya. Main sama diri sendiri. Iya betul Bang. Kadang saya tuh agak heran gitu katanya. Rupanya lebih ke psikologisnya dia. Ibarat ya mungkin nggak ada kawan ngomong atau kawan bercerita keluh kesahnya dia. Iya mendam. Jadi kayak rasanya ngefeknya ke badannya juga, badannya gitu. Kayak itu nih ngomong psikologi. Iya, psikolog masuk gitu juga. Ini ya relate ya. Narasumber kita banyak ini seru banget. Ini tanda-tanda nih kalau tubuh kita sebagai
bukan cuma atlet sih, ya orang biasa minum aja. Siapapun. Kenapa ketika saya perlu sport massage, apa sih tanda-tandanya? Tandanya tubuh kita biasanya udah ngasih sinyal dulu dia, Bang. Nah itu makanya. Ya, jadi kayak ibarat gini, hari-hari kita kan udah tahu nih kondisi badan kita saat kerja ya nyaman-nyaman aja. Tapi di satu hari kok kayak ngerasanya ada yang ganjel. Kayak di bagian ganjel tuh kayak di saat kita untuk gerak tuh kayak ada yang nahan. Nah, terus tiba-tiba kayak hanya pencetus sedikit ibarat gerak yang maksudnya sebenarnya tidak begitu minim resiko cedera. Tapi di saat dia gerakin itu langsung ngilu. Nah, itu udah sebenarnya badan tuh udah ngasih tanda. Nah, di mana dianya butuh satu ya relaksasi, bisa juga atau misal dianya mungkin butuh gerak. Nah, karena apa namanya? Dari situ sebenarnya tubuh kita udah ngasih tahu dah, ngasih sinyal sebenarnya, Bang. Jadi ngerasa kayak aduh badan pegel-pegel kayaknya butuh ini nih. Oke. Badannya berat mungkin ikut kena hantu nih. Nah, itu lain lagi itu, Bang. Itu udah sesi lain ya. itu bukan mistis-mistis dari itu, Bang. Kalau di rumah tuh biasanya kan kita mager nih Bang ya. Ada nggak sih kayak tips gitu biar di rumah untuk pemulihan otot? Kalau pemulihan otot, iya kan kalau misal sebenarnya kalau namanya udah sistem gerak nih memang balik lagi harus gerak sebenarnya, Kak. Nah, kalau bahasanya katanya udah males nih kadang susahnya di situ nih. Karena kan balik lagi fungsinya Pak sebenarnya. Sistem gerak kan memang balik lagi untuk gerak. Tapi kalau dia minim gerak, dia akan kaku lagi. Sama kayak mesin ya. Iya, kayak mesin. Kalau didiamin ya. Betul, Bang. Ibarat tuh sirkulasinya nggak lancar, Bang, di dalam tubuh nih. Karena di saat kita olahraga, itu kan terpacu semua, sirkulasi semua itu lancar. Di saat kita cuma diam terus, mulailah ototnya kayak kaku. Nah, di situ. Harus digerakin ya. Iya, bisa dibantu dengan stretching di rumah. Terus Google banyak sih. Iya, banyak. Di YouTube juga banyak. Tinggal set langsung ketemu pasti. Terus kayak latihan-latihan dasar lah. Nah, dianya ABS gitu ya. Karena kan pelatihan yang selanjutnya kan kadang kan masuk juga pilates modelnya kayak yoga. Karena kita akan masukkan di situ karena kita butuhnya maksudnya ngejarnya kan untuk ngulur si ototnya. Oh iya. Ngerelaksasikan ototnya. Kita bantu dengan seperti itu. Kita masukkan juga tapi yang menyesuaikan kebutuhan si pasien. Oke, terima kasih Bang. Kita ke Bang Edi. Bang Edi. Ya gimana? Bang Edi, kita pengen tahu nih saran dan yang memotivasi anak-anak muda zaman sekarang nih untuk menjadi seorang pebasket profesional. Sekarang kan banyak nih kan yang masih SMP atau mungkin SD. Bakat-bakat baru ya, itu banyak. Benar. Bakat bakal. Jadi kalau dari sisi saya itu untuk anak-anak yang diberkahi dengan bakat, saatnya secara psikologis maupun mental belajar untuk mengambil keputusan. Makanya menariknya basket atau olahraga lainnya di situ. Tidak hanya kita bisa mampu memaksimalkan kemampuan kita sebagai seorang atlet, tetapi di dalam hidup kita diajari dan belajar bagaimana mengambil satu keputusan untuk kita sendiri yang efeknya akan ke lingkungan kita dan makin besar. Jadi untuk anak-anak yang berbakat maupun yang tidak berbakat, basket itu layak dicoba. Oke. Itu layak dicoba karena di situ tidak hanya olahraga, tapi komplit. Iya. Benar-benar komplit yang kita dapatkan dari yang namanya olahraga basket ya. Iya. Enggak. Ruang internetnya juga udah sekarang gila sekali ya. Udah bagus apalagi. Lapangan-lapangan sekarang juga Pontianak sekarang juga udah sangat mumpuni ya. Dibandingkan beberapa tahun lalu. Iya. Nah, ini menarik. Terus gimana caranya Bang ini untuk memotivasi pemain terutama setelah ngadapin kekalahan? Ini kalau tadi kita memotivasi untuk jadi profesional. Nah, ketika dia down gitu. Cara Bang ini gimana nyikapinnya? Caranya itu sebenarnya kita harus memberi satu pandangan. Di mana yang namanya basket, kalah itu bukan akhir. Bukan garis finish. Tapi kalah itu satu titik di mana itu merupakan proses secara keseluruhan. Jadi seorang atlet untuk menghandle yang namanya mental kalah,
itu dia harus sadar dalam namanya permainan games atau yang namanya persaingan itu menang kalah itu dua hal yang selalu ada, nggak mungkin tidak ada. Iya benar. Jadi saat kita menerima mengalami kekalahan, saat itulah kita harus refleksikan kenapa saya kalah. Apakah karena kesalahan saya sebagai individu atau kesalahan sebagai tim ataukah mungkin juga kesalahan di manajemen keseluruhan. Nah, apa penyebabnya? Dengan banyaknya introspeksi kembali, kemungkinan besar dan pasti, bukan kemungkinan besar lagi, yang namanya mental, aduh saya kalah itu udah nggak ada. Oh, hari ini saya kalah, oke. Next kita cari bagaimana caranya untuk menang. Karena kalah itu sakit loh. Iya, perbaikan lagi. Benar. Kalau cara handle-nya dengan baik juga, betul. Dia akan terlahir jadi lebih baik juga ya. Betul, akan maksimal itu yakin. Makanya itu pentingnya seorang pelatih yang bijaksana dan Iya. paham. Penting, pelatih itu penting sekali. Emosional main. Iya, betul. Kita lanjut ke stop masa Wina. Oke, Bang Budi ya, maaf. Bang Budi. Ada nggak sih pesan untuk atlet atau individu untuk menjaga kebugaran dan mencegah terjadinya cedera? Oke. Kalau untuk pesannya sih untuk kesemuanya sih lebih ya. Kalau misal udah ngerasa cedera, jangan terlalu dipaksa. Karena kebanyakan di lapangan nih udah cedera sekali, dibiarkan seminggu, nggak ada penanganan, lanjut main lagi, cedera berulang. Nah, di saat cedera berulang ini lebih parah dianya. Karena di satu sisi ototnya kan udah mulai kendor semua, kena cedera ulang, makin parah dianya. Nah, di situ. Dan kalau yang misal untuk yang untuk sekarang ya, jadi kayak misal atlet-atlet atau gimana lebih udah tahu gambaran. Maksudnya kalau misal cedera jangan hanya sekedar dipijit aja. Nah, kalau bisa memang cari tempat-tempat yang memang mumpuni lah dari segi ilmu untuk kemampuan dari untuk menangani cedera itu sendiri. Nah, biar tidak semakin parah lagi ya Bang. Karena memang sering kayak gitu ya. Iya Bang, karena banyak datang ini udah ibarat bekas, udah bekas dari yang misal treatment di sini, dan itu sekali kita cek itu udah maksudnya tingkatnya lo udah buruk banget. Iya, dianya. Kayaknya harus ke fisioterapi dong. Kenapa? Karena tuh kan kemarin ada sempat kecelakaan terlibat. Oh iya. Jadi kalau buat run kan aku kebetulan suka run kan. Kayak pengen aja aman gitu kan. Mau sprint atau mau endurance kayak gitu kan. Tapi ketika udah di rumah tuh kayak nekuk kaki tuh sakit gitu. Padahal kalau buat lari harusnya masalah kan, trouble kan, itu enggak sama sekali. Itu cederanya masuknya di otot, gambarannya itu Kak, dianya. Karena sifatnya otot kalau kita latih, kita panaskan, dianya akan elastis tuh. Saat dianya udah mulai dingin, yang kaku-kaku tuh mulai kerasa lagi tuh. Nah, berarti memang di otot ya. Butuh dianya lebih ke untuk menjaga dianya. Abis ini Nana harus Ya. Oke, ini nggak kerasa ya. Ini udah hampir 1 jam buat ngobrol-ngobrol ini lah. Kalau ngobrol kan nih sayang misalnya ngomongnya. Langsung saja mungkin closing statement dari Bang Edi, Bang. Kalau Bang Edi kan, kita nih kan karakter orang tua nih beda-beda Bang Edi. Ada yang mensupport, ada juga yang kayak menghambat. Ya sih, kayak perkembangan anak-anak kan pengennya maju, sementara orang tua tuh pengennya stuck di situ aja gitu. Ada nggak sih pesan spesial nih buat orang tua yang untuk mensupport, yang mendukung anaknya berkarir di basket? Oh iya, untuk para orang tua yang anaknya sangat tertarik di bidang basket, apalagi mempunyai bakat, itu saya berharap sebagai orang tua kita tidak boleh membatasi anak kita. Selama itu positif, dukunglah sepenuhnya. Kemudian fasilitas untuk ke arah profesional sekarang di Indo, di Pontianak maupun di Indonesia keseluruhan itu sudah sangat-sangat kompleks. Nah, jadi tinggal kita pilih ke arah mana anak kita mau diarahkan. Dan itu halnya benar-benar positif. Karena di basket seorang anak
belajar untuk menjadi manusia sesungguhnya, baik secara mental, psikologis, dan yang paling penting keberanian untuk mengambil keputusan dalam hidup. Nah, itu aja yang saya dapat. Ini dari Bang Edi saya jadinya belajarnya bukan cuma tentang strategi jadinya. Kalau dari Bang Edi kita banyak sekali belajar itu kan. Makanya jadinya kompleks ya. Iya, betul. Tentang taktik juga belajar hidup tadi benar. bisa diambil. Iya. Itu juga buat kita. Makasih. Oke, ini ilmunya banyak sih ya. Sayang tapi waktunya membatasi obrolan kita. Mungkin setelah ini dia ngobrol-ngobrol lagi. Kita ngobrolnya di belakang. CW Cafe kah? Tambahan SKS bang. Tadi tambahan SKS. baru 2 SKS tadi. Seru soalnya. Iya. Oke. Bang kita izin pamit ya. Ya siap. Oke. Terima kasih banyak ya bang. Mau closing dulu kayaknya waktunya udah mepet. Tapi nanti mudah-mudahan ada kesempatan lagi buat ngobrol-ngobrol. Yang penting selalu sehat, semangat. Betul. Umur tidak menghalangi semangat. Iya. Jangan sampai. Oke lah. Iya, betul. Baik teman-teman semuanya. Kita akan pamit undur diri. Saya Domli Atari. Saya Nana Sianturi. Sampai jumpa di Umpan Balik Special Show.